melakukan kunjungan itu ke Jakarta dan ketemu beberapa petinggi di Jakarta termasuk wakil presiden. Mungkin itu bisa dipresentasikan ke kita. Nanti kita tahu, yang kita tahu seperti apa tindak lanjutnya. Nah, mungkin hal yang kedua saya rasa yang paling penting ialah bagaimana fokus kita untuk melihat Papua secara keseluruhan. Di sini ada otonomi khusus. Saya tidak tahu otonomi khusus ini akan berakhir kapan. Kalau betul tahun 2023 akan berakhir. Nah, anggota MRP mungkin saya usul supaya juga punya rancangan, punya kerangka setelah otonomi khusus ini habis, membawa orang Papua ini mau kemana? Di DPR juga punya rancangan atau punya kerangka, MRP juga punya kerangka, gereja sudah punya kerangka untuk kita setelah otonomi khusus ini habis. Ini Papua ini mau kemana, kami sudah punya kerangka Pak. Jadi MRP juga harus punya kerangka. Jadi jangan setelah habis baru kita mulai lihat depan belakang ini kita mau kemana ini. Jangan tanya-tanya lagi Jakarta. Ini Papua harus menentukan nasibnya sendiri dengan orang Papua sendiri. Tidak bisa lagi terus tanya-tanya semua program yang akan terjadi untuk ada di tanah Papua ini. Jadi ini usul saya supaya 5 tahun ini tidak terlalu lama. Jadi 5 tahun itu tidak terlalu lama. Salah satu tugas yang paling terpenting adalah bagaimana membuat suatu kerangka. Kalau setelah otonomi khusus habis, harus MRP berani menyatakan kepada Republik ini bahwa kami mau setelah otonomi khusus habis, MRP mau supaya kami sudah punya kerangka ini dan kami mau ada di sini begitu. Harus jelas. Bicara tentang SOP, bicara tentang bagaimana dievakuasi sampai Pansel itu masalah kerangka untuk evakuasi. Kok tiba-tiba batal? Makanya saudara-saudara dari MRP kalau memang ingin mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ini yang tuntas. Cuma tidak bolak-balik rapat. Kerom itu sudah mengeluarkan dana 1 miliar 100 juta. Nangani kasus ini tidak selesai. Katakan sama-sama bahwa tanah Papua itu tanah yang sangat rukun. Rukun sekali. Rukun. Jadi Pace yang tadi bapak kita yang CUT itu tolong urus dia. Kalau dia tidak hidup sesuai dengan aturan bagaimana hidup ramai, rukun bersama lebih baik, coba tangani dia daripada nanti masyarakat yang tangani. Tolong, ini serius. Dan tadi katakan bahwa sudah bicara dengan pimpinan Republik, Bapak Wakil Presiden, tolong dilanjutkan sejauh apa. Kami akan terus curiga. Ini tidak diurus ini. Ini cuma pergi bicara-bicara saja. Jadi tolong Dr. Benggai, ini perhatikan ini. Kami mau lihat dia sampai dia naik pesawat atau dia naik kapal. Kalau dia tidak mau ikuti gaya hidup Republik Indonesia, kalau dia mau hidup dengan gaya hidup dari negara lain, berarti dia tidak cocok jadi warga negara Indonesia. Itu penting. Kita begitu indah, jadi kita jaga sama-sama. Saya mendengar dari masyarakat ada usulan dan saya juga lakukan beberapa pengamatan. Kelihatannya ini kita sudah mulai tidak rukun lagi. Apa yang tidak rukun? Bukan bakalai di jalan, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah tidak rukun dalam hal mengatur suasana ibadah kita. Jadi lonceng gereja juga harus diatur. Termasuk nanti hari Natal di depan, musik-musik yang tidak beres segala macam yang nyanyi sampai tidak tahu aturan itu diatur juga supaya orang sekitar kita itu bisa istirahat. Secara khusus, bagaimana dengan TOA? Menurut saya TOA sudah mulai mengganggu lingkungan. Karena apa? Sebenarnya saya pelajari beberapa data, TOA itu alat komunikasi yang bagus sekali. Tetapi sekarang sudah menjadi problem. Dalam tanda petik ya, problemnya apa? Bagaimana orang mau beribadah tidak bisa pakai satu TOA saja kan? Apalagi berdekatan rumah-rumah ibadah. Dan semua TOA dibunyikan. Dan sudah banyak orang mengeluh, ini bagaimana, ramai sekali. Nanti tolong sampaikan ini kepada Bapak Wakil Presiden sebagai pimpinan dari masjid. Tolong supaya TOA diatur. Kalau tidak, bisa-bisa nanti menimbulkan masalah. Satu TOA itu kan itu alat bantu untuk mengatur jam sembahyang. Kenapa semuanya dibunyikan dan jarak mendengarnya juga berdekatan?
Saya kira kita harus terbuka di forum ini supaya jangan ada yang tarik kesimpulan yang salah. Kita mau rukun. Jadi buatlah aturan, mungkin lain kali antara kita semua gereja kumpul bersama dengan MUI dan semua pihak, coba kita atur. Lonceng gereja diatur, toa juga diatur, karena semua itu alat bantu untuk mengingat waktu. Jadi tidak ada larangan ibadah, karena kita itu dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka, kebinekaan dan kebersamaan. Apapun kita punya rumah, kita rumah kamar-kamar berbeda-beda, maka kita harus jaga kerukunan ini. Dan juga kita bicara hal yang benar, ya sehingga di dalam membangun kebersamaan di Republik ini kita harus jaga. Apalagi negara ini negara Pancasila, jangan kita bikin Pancasila di Pancasila, nanti salah semua. Ya. Jadi negara ini bukan negara agama, negara Pancasila, melindungi semua agama-agama yang ada di Republik ini. Itu sebenarnya kita hargai satu kepada yang lain. Ya, memang kami juga tidak mau terjadi sesuatu seperti Ambon dan Poso beberapa tahun yang lalu. Itu kita harus jaga supaya tadi ya Pak Wangge sudah kasih tahu isu sudah masuk lagi. Itu pun kita melakukan benteng kita harus secara baik sebagai warga negara yang baik sehingga hal-hal yang ini tidak perlu terjadi. Majelis Rakyat Papua jangan terlalu terkonsentrasi pada mengurus kewenangan di kelembagaan Majelis Rakyat Papua. Walaupun itu kita sadari itu penting, tetapi pakailah kewenangan yang ada ini dulu untuk mengurusi rakyat orang banyak dulu. Jangan terlalu terkonsentrasi kepada itu, nanti membuat peran fungsinya itu tidak mengurus masyarakat, tapi lebih kepada mengurus kelembagaan. Dan ini yang menghabiskan anggaran, menghabiskan waktu pikiran. Kami berharap jaga keseimbangan supaya mengurusi hal-hal dasar yang ada itu. Kita sama-sama mengerti bahwa kemenangan MRP ini belum terlalu besar memperjuangkan segala hal yang menjadi harapan kami. Tapi alangkah baiknya 5 tahun ini dipakai secara tertib untuk mengurusi masyarakat. Hari eksekusi sudah disiapkan seperti yang dikatakan Pak Nur Salim tadi. Jadi tidak perlu 1 menit. Cukup Bapak dengan membawa bedil, bawa senjata itu, terus di situ Umar Tholib mungkin dipegang dengan khas jubah putih dan pengikutnya itu jebret, difoto, diupload, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Akan menimbulkan radikalisme baru. Maka pendekatannya harus tetap dengan soft. Dan di sini MRP seperti yang dikatakan Ibu tadi, MRP punya power. Demikian. Khususnya kami memberikan satu masukan bahwa perlu ada satu kajian multidimensi. Tidak bisa kemudian kita ini secara ekstrim radikal untuk mengatakan bahwa itu harus diusir dan seterusnya. Kami khawatir nanti akan melahirkan satu partisipasi pihak luar yang itu berpotensi untuk mengganggu kedamaian kita di JUT-nya itu ya secara iman Kristen kita harus mengasihi dia, ya. Tetapi yang kita takuti itu fahamnya, ajarannya itu yang sangat berbahaya. Orangnya kita kasihi dia, kita mengasihi dia, tapi fahamnya dan ajarannya dan kami itu ke depan kita berharap siapapun kita yang menyatakan diri, mengklaim diri sebagai pemimpin. Tapi saya percaya kita menyatakan bahwa siapapun tidak akan pernah merusak kesejahteraan orang asli. Ya, dalam kepemimpinan kemarin bisa membuat Perdasus ini, kami harus melakukan terobosan dengan membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu. Fungsi perlindungan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Umat, ya, saya kami perjuangkan.
Hari ini tokoh-tokoh agama diundang oleh MRP khusus untuk pekerja agama. Bagaimana realisasi pelayanan untuk di tanah Papua, karena tanah Papua sebagai tanah Injil dan tanah damai. Nah, ini harus terwujud dan dilaksanakan oleh kita semua. Dan ini pertemuan awal yang kami bagaimana duduk sama-sama untuk melihat hal-hal ini. Jadi ini hal yang sangat penting. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Kalau bisa pertemuan seperti ini harus lanjut dan tidak hanya untuk pertemuan sekarang, tapi pertemuan terus ke depan supaya Papua menjadi salah satu corong untuk menjadi berkat dan juga Papua menjadi salah satu pulau yang menciptakan zona damai. Shalom, saya Pendeta Dr. James Wambrau, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura, juga anggota FKUB Provinsi dan juga Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua. Acara hari ini reses anggota MRP Provinsi Papua yang luar biasa. Acara ini penting karena dengan berkumpul banyak sekali masukan-masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dan juga program-program di dalam MRP. Selama ini kami menunggu momen seperti ini supaya pendapat-pendapat dari masyarakat di akar rumput itu, juga jemaat-jemaat yang kami bina itu, kadang mereka bertanya-tanya. Nah, kami menjelaskan tetapi kami tidak punya connect dengan MRP. Nah, hari ini dengan inisiatif dalam pertemuan MRP ini, Pokja Agama, kami merasa ini momennya, dan kalau bisa nanti terus dilanjutkan supaya terus ada komunikasi yang baik antara MRP dengan semua programnya dan juga dengan masyarakat yang kami bina. Acara ini baik sekali karena bertemu di semua agama. Ada Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Kami bersatu bersama memikirkan Papua sebagai tanah yang penuh kedamaian dan kerukunan biar menjadi contoh untuk Indonesia. Dan disinilah kami hidup bersama, rumah bersama. Tanah Papua adalah tanah yang penuh dengan kasih persaudaraan. Demikian harapan kami untuk MRP. Selamat bekerja dan tetap semangat. Kami dukung. Apresiasi kepada MRP Pokja Agama yang menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama baik Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Dan ini sebenarnya merupakan lahan untuk sharing pengalaman masing-masing bersama bagaimana menghadapi dinamika sosial yang tinggi di tanah Papua ini. Karena jangan sampai ada hal-hal yang mencederai Papua tanah damai, seperti kasus-kasus yang ada di tanah Papua ini, seperti ada Jafar Umar Talib, itu kita harus disikapi secara jernih, harus disikapi secara adil.